Di sini saya akan menjelaskan definisi penduduk. Penduduk adalah orang yang tinggal di suatu wilayah secara menetap, baik untuk jangka panjang maupun sementara. Teori Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pertumbuhan bahan makanan yang dapat menimbulkan bencana jika tidak dikendalikan. Dalam sosiologi, penduduk dipahami sebagai kumpulan manusia di suatu wilayah yang dikaji berdasarkan komposisi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lainnya. Pada umumnya, penduduk dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penduduk musiman, yaitu penduduk yang tinggal atau mendiami suatu daerah pada musim tertentu saja dengan maksud dan tujuan tertentu. Yang kedua itu ada penduduk sementara, adalah orang yang tinggal atau mendiami suatu daerah tertentu yang mempunyai tujuan untuk pendidikan, pekerjaan, atau lainnya dengan tidak bermaksud untuk menjadi penduduk tetap pada daerah yang bersangkutan. Lalu yang selanjutnya ada dinamika kependudukan, yaitu perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi, baik perpindahan keluar maupun keluar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Indikator dalam demografi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, umur, suku bangsa, pendidikan, agama, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada proses demografi yang mempengaruhi jumlah dan komposisi penduduk. Lalu di sini ada transisi kependudukan, yaitu menjelaskan terjadi perubahan populasi penduduk dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut terjadi akibat adanya perkembangan pembangunan di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, sosial, sehingga terjadi perubahan di tingkat kelahiran, kematian, hingga harapan hidup. Tidak menutup kemungkinan bagi negara-negara maju akan mengalami jumlah kelahiran dan kematian rendah. Hal ini pertanda bahwa populasi penduduk telah stabil. Menurut Bourdieu, transisi demografi terdiri dari 3 tahap, sementara Blacker membaginya menjadi 5 tahap. Yang pertama, yaitu kelahiran dan kematian tinggi, pertumbuhan penduduk lambat. Tahap kedua yaitu kematian menurun cepat, kelahiran masih tinggi. Tahap ketiga, kematian dan kelahiran mulai menurun. Yang tahap keempat, kelahiran dan kematian rendah, penduduk stabil. Lalu yang tahap terakhir yaitu kematian lebih tinggi dari kelahiran, populasi menurun. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada kelahiran atau natalitas. Tinggi rendahnya tingkat kelahiran dalam suatu kelompok penduduk tergantung pada struktur umur, pengangguran, penggunaan alat kontrasepsi, tingkat pendidikan, status pekerjaan, serta pembangunan ekonomi. Yang kedua, faktor kematian atau mortalitas. Terdapat 2 kategori dalam menentukan tingkat kematian, yaitu tingkat kematian kasar atau CDR dan tingkat kematian khusus. Tingkat kematian kasar atau CDR adalah banyaknya orang yang meninggal pada suatu tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut. Tingkat kematian khusus dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Faktor terakhir yaitu migrasi penduduk, yaitu bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk ada yang bersifat non-permanen atau sementara, misalnya turisme baik nasional maupun internasional, dan ada juga mobilitas penduduk permanen atau menetap. Lalu selanjutnya ada masalah kependudukan di Indonesia, yaitu masalah kependudukan di Indonesia meliputi jumlah penduduk yang sangat besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, penyebaran yang tidak merata, serta meningkatnya beban negara. Jumlah penduduk yang besar menimbulkan tantangan seperti pengangguran, kriminalitas, dan tekanan terhadap lingkungan hidup.
Pulau Jawa menampung sekitar 60% penduduk Indonesia, menyebabkan ketimpangan pembangunan. Selain kuantitas, kualitas penduduk juga menjadi perhatian, terutama karena dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekologi. Jika tidak dikelola dengan baik, lonjakan penduduk dapat menimbulkan krisis sosial dan lingkungan. Lalu di sini ada jumlah persebaran dan pertumbuhan penduduk menurut BPS tahun 2023, yaitu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia adalah Jawa Barat, yaitu sebanyak 49,3 juta jiwa. Posisi berikutnya ditempati oleh Jawa Timur, yaitu sebanyak 41,2 juta jiwa, dan Jawa Tengah sebanyak 37,1 juta jiwa. Ketiga provinsi di Pulau Jawa ini menunjukkan konsentrasi penduduk yang sangat tinggi dibanding provinsi lain. Di luar Pulau Jawa, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar adalah Sumatera Utara, yaitu 15,1 juta jiwa. Lalu selanjutnya disusul oleh Banten 12,1 juta jiwa dan DKI Jakarta 10,6 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa selain Pulau Jawa, Pulau Sumatera juga menjadi wilayah dengan populasi yang besar. Provinsi dengan jumlah penduduk terendah tercatat di Kalimantan Utara, yaitu sebanyak 720,1 ribu jiwa. Lalu selanjutnya Papua Barat 4,4 juta jiwa dan Gorontalo 1,1 juta jiwa. Sebagian besar provinsi dengan jumlah penduduk sedikit berada di wilayah Indonesia Timur yang secara geografis memiliki wilayah luas namun sebaran penduduk yang rendah. Lalu di sini ada upaya untuk mengatasi masalah kependudukan, yaitu yang pertama pengurangan pertumbuhan penduduk. Secara nasional, pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat walaupun ada kecenderungan menurun. Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga demi kesejahteraan keluarga. Yang kedua itu upaya mengatasi masalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Yang selanjutnya, upaya mengatasi masalah rendahnya kualitas kesehatan. Yang poin selanjutnya, upaya mengatasi masalah rendahnya kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, upaya mengatasi masalah rendahnya tingkat pendapatan penduduk. Lalu yang selanjutnya ada pengertian KB. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, yaitu upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. KB adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Lalu selanjutnya ada sejarah KB. Yang pertama itu di luar negeri. Sejarah KB di luar negeri dimulai pada awal abad ke-19 di Inggris oleh Mary Stopes dan di Amerika Serikat oleh Margaret Sanger. Sanger menjadi tokoh utama pelopor KB modern dengan mendirikan berbagai organisasi seperti National Birth Control League dan International Planned Parenthood Federation atau IPPF. Usahanya meluas secara global, termasuk ke Indonesia melalui pembentukan cabang-cabang IPPF di berbagai negara. Lalu yang kedua ada di Indonesia. Sejarah KB di Indonesia dimulai dengan berdirinya PKBI tahun 1957. Namun pelaksanaannya terbatas karena hambatan hukum. Dukungan pemerintah dimulai tahun 1967 saat Presiden Soeharto menegaskan pentingnya KB sebagai hak asasi. Diikuti pembentukan LKBN pada 1968. Tahun 1970 dibentuk PKKBN sebagai lembaga resmi pelaksana program KB nasional. Pada masa Pelita I tahun 1969 sampai 1974, pendekatan KB dilakukan melalui klinik kesehatan
pada Pelita II tahun 1974 sampai 1979, BKKBN ditetapkan sebagai lembaga non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam merumuskan dan mengkoordinasikan program KB nasional. Lalu di sini ada tujuan KB. Yang pertama itu membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga. Yang kedua, mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, mencegah pernikahan usia dini dan menekan angka kematian ibu dan bayi. Yang keempat, menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan kebutuhan hidup. Lalu yang kelima, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pengaturan kelahiran dan pendewasaan usia perkawinan. Yang keenam, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Yang terakhir, meningkatkan taraf hidup rakyat dan bangsa dengan menurunkan angka kelahiran. Lalu di sini ada manfaat KB. Yang pertama itu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menghindari kehamilan yang waktunya tidak sesuai rencana dan risiko komplikasi. Yang kedua itu mengurangi risiko aborsi, yaitu mencegah aborsi ilegal yang bisa membahayakan kesehatan. Yang ketiga, mengurangi risiko kematian ibu dan bayi, yaitu mencegah kehamilan usia dini dan terlalu sering yang berisiko tinggi. Yang keempat, mencegah HIV atau AIDS dan PMS, yaitu KB seperti kondom dapat melindungi dari penyakit menular seksual. Yang terakhir, menurunkan risiko kanker, yaitu KB membantu mengurangi risiko kanker rahim dan serviks. Lalu di sini ada kapan program KB dilakukan. Program KB di Indonesia mulai berkembang namun mengalami penurunan sehingga perlu revitalisasi. Berdasarkan SDKI 2015, sebanyak 39% perempuan usia produktif tidak menggunakan kontrasepsi, dengan rincian 40% di perdesaan dan 37% di perkotaan. Desentralisasi ke daerah menyebabkan menurunnya intensitas pengelolaan KB. Di Kabupaten Pidi, penggunaan kontrasepsi terbanyak adalah pil, yaitu sebanyak 36,28%, suntik sebanyak 27,29%, IUD sebanyak 15,64%, implan sebanyak 8,78%, MOP atau MOW sebanyak 10,65%, dan kondom sebanyak 1,36%. Sementara di Kecamatan Ngurah 2, yaitu pil sebanyak 45,20%, suntik 30,70%, implan 5,64%, IUD 7,84%, kondom 3,17%, dan MOW atau MOP 7,44%. Nah, ada jenis-jenis KB. Yang pertama ada pil KB, yaitu mengandung hormon progestin dan estrogen, diminum secara teratur untuk mencegah ovulasi. Yang kedua ada kondom, yaitu mudah digunakan dan efektif mencegah kehamilan serta penyakit menular seksual. Yang ketiga spermisida, yaitu zat kimia penghancur sperma, lebih efektif jika digunakan bersama kondom. Yang keempat ada suntik KB, yaitu mengandung hormon progestin, tersedia dalam jangka 1 bulan dan 3 bulan. Yang kelima ada implan, yaitu susu kecil yang dimasukkan ke bawah kulit dan efektif hingga 3 tahun. Yang keenam ada IUD atau spiral, alat berbentuk T yang dimasukkan ke rahim, tersedia versi tembaga 10 tahun dan hormonal 5 tahun. Yang terakhir ada diafragma, yaitu penutup serviks dari lateks yang dipasang sebelum hubungan seksual, tersedia dalam beberapa jenis bentuk pegas. Lalu ada sasaran KB. Program KB memiliki 2 sasaran utama, yaitu yang pertama sasaran langsung, yaitu pasangan usia subur atau PUS agar menjadi peserta KB lestari guna menurunkan angka kelahiran. Yang kedua ada sasaran tidak langsung, yaitu kelembagaan dan tokoh masyarakat untuk mendukung pembentukan nilai positif terhadap KB.
Lalu ada ruang lingkup KB. Program KB mencakup upaya peningkatan kesejahteraan ibu, suami, dan seluruh keluarga melalui pembatasan kelahiran yang sehat dan terencana. Ruang lingkupnya meliputi berbagai layanan seperti komunikasi, konseling, pelayanan kontrasepsi, edukasi seks, konsultasi pranikah dan genetik, tes keganasan, hingga adopsi. Tujuannya adalah untuk mendukung kesehatan fisik, mental, sosial, serta kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Lalu ada strategi pendekatan. Yang pertama ada pendekatan ke masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Yang kedua pendekatan koordinasi aktif, yaitu guna menciptakan sinergi antara sektor dalam pembangunan keluarga sejahtera. Yang ketiga pendekatan integratif, yaitu menyatukan kegiatan pembangunan agar manfaat bagi seluruh masyarakat. Yang keempat ada pendekatan kualitatif, yaitu fokus pada peningkatan mutu layanan sesuai kondisi. Yang kelima pendekatan kemandirian, yaitu mendorong masyarakat dan sektor lain mengambil peran aktif dalam program KB. Yang keenam ada pendekatan tiga dimensi. Strategi tiga dimensi program KB sebagai pendekatan program KB nasional, di mana program tersebut atas dasar survei pasangan usia subur di Indonesia terhadap ajakan KIE yang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama 15% PUS langsung merespon ya untuk ber-KB. Yang kedua itu ada 15-55% PUS merespon ragu-ragu untuk ber-KB. Yang ketiga 30% PUS merespon tidak untuk ber-KB. Strategi tiga dimensi dibagi dalam 3 tahap pengelolaan program KB, yaitu yang pertama tahap perluasan jangkauan, fokus pada wilayah padat penduduk dan peningkatan jumlah akseptor. Yang kedua tahap pelembagaan, yaitu memperluas ke wilayah luar Jawa Bali dengan target keikutsertaan 45-65% dan kontrasepsi jangka panjang. Lalu tahap terakhir yaitu tahap pembudayaan, yaitu memperluas jangkauan ke seluruh Indonesia, termasuk kelompok yang menolak KB dengan pendekatan Takesra dan Kukesra. Lalu di sini ada data prevalensi jenis KB menurut BPS tahun 2021. Yang pertama IUD sebanyak 247, MOW sebanyak 208, MOP sebanyak 40, kondom sebanyak 133, implan sebanyak 5.419, yang selanjutnya suntikan sebanyak 19.362, yang selanjutnya pil sebanyak 2.777, yang terakhir ada mal sebanyak 31. Selanjutnya ada jumlah angka keberhasilan KB menurut BPS tahun 2023, yaitu Indonesia rata-rata 56,26. Data menunjukkan variasi capaian indikator di tiap provinsi di Indonesia, dengan nilai tertinggi terdapat di Kalimantan Selatan sebanyak 67,30, Lampung sebanyak 66,10, dan Jambi sebanyak 63,74. Nilai-nilai ini berada jauh di atas rata-rata nasional, yaitu 56,26, yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program di wilayah tersebut. Sebaliknya, Papua yaitu 21,20, Papua Barat sebanyak 29,63, dan Maluku sebanyak 34,44, menempati posisi terbawah, mencerminkan tantangan besar dalam pelaksanaan program di wilayah timur Indonesia. Kesenjangan capaian antar provinsi di Indonesia, di mana provinsi di Sumatera dan Kalimantan cenderung lebih tinggi dibanding wilayah timur Indonesia. Faktor seperti akses layanan, infrastruktur, pendidikan, dan budaya memengaruhi capaian tersebut. Diperlukan kebijakan spesifik berbasis wilayah dan replikasi praktik baik untuk meningkatkan kesetaraan antar provinsi. Lalu yang terakhir ada kesimpulannya, yaitu Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal kependudukan akibat jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan yang cepat, seperti kepadatan, pengangguran, kemiskinan, dan tekanan lingkungan. Program KB
digalakan sebagai solusi strategis untuk menekan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas hidup. Meski program ini menunjukkan keberhasilan di beberapa provinsi barat, capaian di wilayah timur masih rendah. Selain pengendalian jumlah penduduk, tantangan lain seperti penyebaran tidak merata, kualitas kesehatan dan pendidikan rendah, serta penghasilan yang minim menuntut penanganan lintas sektor yang berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.